Halo, selamat siang sahabat Musakrib dimanapun Anda berada ya. Semoga siang hari ini aset-aset yang Anda hold semuanya sedang naik semua ya. Amin. Saya doakan aset-aset yang Anda hold itu naik semua ya teman-teman. Sekarang kita langsung ke GTO aja teman-teman. Saya ingin membandingkan ya dua token yang menurut saya bakalan booming di tahun 2022 nanti. Dua token ini sama-sama kelas ya bisa dibilang micin lah ya. Mungkin pun beberapa arminya nggak setuju ya, tapi masih bisa dibilang micin lah. Ya karena bagi saya itu kalau tokennya itu belum listing di Binance, belum punya mainnet sendiri ya harus legowo lah dibilang micin. Oke, dua token tersebut adalah Racha dan Yosi ya teman-teman. Nah, Racha dan Yosi ini adalah tipe token yang mirip-mirip karena dia punya ekosistem gaming ya, sama-sama punya ekosistem gaming. Kalau Racha dia punya Metamon, Yosi dia punya yang si Yosi yang warna hijau di bawah ini ya teman-teman, di bawah TVK ini. Dia punya DNA Xcat ya kalau Yosi. Itu gamingnya teman-teman. Sama-sama punya game ya, kemudian sama-sama punya NFT. Kira-kira siapa ya yang tahun 2022 ini bakalan booming teman-teman? Oke, untuk harganya Racha di 0,010 dolar ya teman-teman. Dan Yosi itu di 0, ada 5 ya di belakang komanya untuk harga Yosi. Sama-sama gaming, sama-sama NFT, ekosistemnya siapa ya yang bakalan duluan to the moon di 2022. Nah, untuk Racha sendiri ini harganya naik gila ya teman-teman. Ya, padahal 2 hari yang sebelumnya saya bikin video tentang Racha itu masih 119 apa 120. Sekarang tuh udah 150-an ya teman-teman. Seandainya saya ada punya uang aja ya, ada saya all in kemarin itu ya. Sayang uang nggak ada ya teman-teman. Oke ya, sambil ngudut ini teman-teman, kita lihat harga si Yosi. Sebelum harga Yosi ya, buat teman-teman dulu ya sebagai perbandingannya ya mana yang lebih baik. Si Racha ini selain harganya sudah 150-an dan ini bukan mahal ya teman-teman karena ya sesuai juga lah dengan supply-nya ya, nggak bisa dibandingkan harganya ya karena supply Yosi itu lebih banyak daripada supply Racha. Untuk jaringannya sendiri ya kalau Yosi dia berdiri di jaringan BSC, dia belum cross chain ya teman-teman, tapi kalau si Racha dia sudah cross chain alias dia sudah 2 jaringan yaitu Ethereum dan Binance Smart Chain. Untuk harganya sama-sama di pucuk sekarang dan kita pengen lihat sirkulasi supply-nya teman-teman ya. Kita pengen lihat sirkulasi supply-nya berapa ya si Racha ini. Nah, peredaran supply si Racha itu ada di 181 miliar 850 juta. 181 miliar itu sedikit ya teman-teman kalau untuk ukuran token-token yang ya bisa disebut micin ya. Kemudian market yang menjual si Racha ini cukup banyak teman-teman. Ada 30 kalau kita lihat di coin market cap ya. Ada 30, ada GetIO di sini, kemudian ada MaxC, Lbank ya banyak sekali. Sudah 30 exchange yang menjual si Racha, tapi kalau Yosi itu masih nggak terlalu banyak ya. Ada sekitar kalau Yosi 13 ya. Jadi dari exchange menang si Racha ya teman-teman. Kalau dari exchange menang Racha, kemudian dari network juga menang si Racha karena si Yosi masih satu doang ya, masih Binance Smart Chain doang. Kemudian supply, kita pengen lihat supply karena supply nanti akan menentukan harga. Semakin besar supply maka semakin susah mahalnya gitu ya. Tapi kalau supply-nya makin sedikit ya itu tentunya makin tinggi harganya. Nah, Yosi ini dibuat di supply awalnya itu di 1 kuadriliun ya, 1 kuadriliun itu 1000 miliar teman-teman, dan sekarang tuh sisa supply-nya tinggal 381 miliar, artinya lebih dari 600 miliar itu sudah dibakar oleh developer Yosi. Jadi lebih dari 60% supply-nya sudah dibakar ya, itu menunjukkan komitmen developernya jangka panjangnya bagus ya, dia nggak mau supply banyak-banyak ya, kayak koin-koin micin yang lainnya itu kan supply-nya entah berantah itu ya, sampai kuadriliun, ratusan kuadriliun lagi, nggak masuk akal supply yang micin-micin lain. Kemudian kalau kita lihat websitenya, ini website Racha ya teman-teman, kita lihat website tampil
awalnya di sini ada gambar burung ya. Mungkin gambar burung di gamenya ya teman-teman. Gamenya NFT-nya itu adalah Metamon ya teman-teman. Nah di sini dia ada tulis Radio Caca is the exclusive manager of Mayemas ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Mayemas itu adalah emaknya Elon ya teman-teman. Ya jadi buat yang belum tahu Mayemas, dia itu adalah emaknya si Elon. Kemudian Radio Caca launch Metamon. Metamon adalah gamenya teman-teman on BSC in Oktober 2021. It's a play to earn game ya. Jadi kalau kita bermain gamenya kita akan mendapatkan hadiah ya berupa token si Raca ini. Di game dimana Raca plays the role of AXS and in Axie Infinity ya, sama seperti itu gitu. Kalau apa namanya, kalau Axie Infinity itu kan AXS gitu. Kemudian kita pengen lihat white papernya, apa aja sih white paper si Raca ini, kok bisa harganya naik lagi ya hari ini gitu ya. Nah dia itu punya 1, 2, 3, kemudian 4 di sini, 4 project yang dia sedang kerjakan sekarang. Ya ada 4 project ya. Yang pertama itu NFT Marketplace, dia punya NFT Marketplace. Yang kedua dia punya Metamon. Kemudian yang ketiga dia punya Universal Metaverse ya. Kemudian yang keempat dia punya USM Chain, itu untuk Raca. Sedangkan kalau Yoshi ya, kalau Yoshi itu dia punya Oke, sebelum kita lihat projectnya si Yoshi ini, saya akan bacakan dulu buat teman-teman. Dia sudah punya 371 holder sekarang, 371.000 ya. Dan yang sudah dibakarnya 60%, benar ya hitung-hitungan saya tadi. Kemudian Yoshi Metaverse, di sini dia punya gamepad ya. Dia punya gamepad, kemudian dia punya Yoshi Labs, dan dia juga punya Play to Earn. Ya, dia juga sama ya, punya game Play to Earn tadi. Kemudian kalau teman-teman pengen lihat gamenya si Yoshi itu, dia di sini ada banyak ya gamenya, ada EDN AXCat, kemudian dia punya juga Star, teman-teman bisa lihat aja nanti. Nah ini Yoshi token ya teman-teman. Kalau pertama launchingnya itu fair launchingnya sih supply-nya 40% ya teman-teman, dari 1 kuadriliun tadi gitu ya. Burn sudah 50% itu dibakar oleh developer ya. Tadi kalau kita hitung itu 60% lebih ya teman-teman. Jadi 50% itu dibakar oleh devnya langsung. Kemudian black hole algoritma, the black hole own over. Oke, ini adalah tempat dompet walletnya teman-teman, dompet apa namanya, burn addressnya ya, atau dead walletnya. Unreachable ya, liquidity is located in PancakeSwap and the ownership of contract has been transferred to the burn address. Fair launch, kemudian safe auto farming, 100% decentralized, kemudian continuously raising price floor, kemudian wallet shock safety ya. Itu kalau Yoshi. Roadmapnya itu kita sekarang berada di NFT farm performance upgrade ya teman-teman. Jadi dia itu melakukan upgrade pada NFT farmingnya. Dan kalau kita lihat selanjutnya itu di roadmapnya, dia bakalan melakukan marketing push di tahap selanjutnya. Kemudian itu ada new top exchange launch, new top exchange. Jadi itu exchange-nya exchange top ya teman-teman. Dia bakal melisting Yoshi di exchange top, berarti exchange besar ya. Saat ini di Get.io aja sudah ada, itu menurut saya sebuah pencapaian besar. Kalau dia bilang top, mungkin lebih besar daripada Get.io ya. Kira-kira siapa ya exchange yang bakalan di listing oleh Yoshi selanjutnya? Kalau prediksi saya sih yang masih mungkin ya itu KuCoin teman-teman, karena KuCoin itu masih agak friendly ya terhadap micin. Ya masih ada KuCoin, kemudian kalau Huobi sih agak berat ya, Binance, Coinbase itu agak berat kalau untuk kelas-kelas micin, tapi tidak ada yang tidak mungkin ya, nothing impossible. Raca sudah, kemudian Yoshi sudah teman-teman. Nah buat teman-teman ya silahkan tentukan pilihannya mana yang lebih baik menurut Anda. Tapi kalau teman-teman tanya ke saya siapa yang lebih baik, menurut saya sama-sama bagus ya, karena ekosistemnya mirip-mirip. Dan metaverse ini bakalan booming di tahun depan, mengikuti Facebook yang ganti nama Meta. Bahkan sekelas Facebook aja itu harus mengubah media sosial mereka masuk ke dalam metaverse dan ganti nama langsung jadi Meta. Sekelas Facebook aja fokusnya sekarang ke metaverse ya, apalagi kita ini ada token yang fokusnya di metaverse dari awal ya.
tentunya mereka sudah punya persiapan dan peluang untuk boomingnya di tahun depan itu sangat tinggi sekali ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen beli ya silahkan dibeli aja, asalkan tujuannya itu jangka panjang. Jangan pula beli sekarang 2 bulan lagi pengen kaya, nggak ada itu ya teman-teman. Itu hanyalah mimpi di siang bolong seperti itu. Yosi masih 0,02 rupiah ya, masih jauh 1 rupiah. Jadi target terdekat Yosi menurut saya itu adalah 1 rupiah ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Kira-kira target Yosi kalian berapa? Kalau saya target Yosi saya ini 1 rupiah ya, bisa tembus ya dalam waktu dekat. Kemudian kalau Raca sih, sekarang kan Raca itu sudah, kalau kita lihat di Gate.io itu dia sudah udah pecah telur ya, 0,01. Ya udah 0,01 tuh kalau tadi rupiahnya 100 lebih rupiah ya, 150-an rupiah. Jadi kalau Raca sih saya targetnya $1. Kalau teman-teman target Racanya berapa? Ya, jadi buat teman-teman yang pengen beli Raca atau Yosi silahkan dipilih aja, dibeli aja ya. Tapi kalau saya tidak ada yang baik ya, sama-sama bagus menurut saya dan saya hold kedua-duanya, Yosi dan Raca. Jadi silahkan aja teman-teman pilih. Dan buat teman-teman yang pengen beli token ini, pastikan jangan lupa belinya di Gate.io. Kenapa? Karena kalau beli di Gate.io itu teman-teman akan mendapatkan diskon fee trading 10% apabila daftar di link referral saya. Link referral saya itu ada di kolom deskripsi, tinggal klik aja di situ ya teman-teman, tinggal daftar dan download aplikasi Gate.io ini. Ya, kemudian teman-teman jangan lupa join di grup Telegram kita dan Twitter kita ya, ada di paling bawah deskripsi kita. Silahkan join dan langsung hit aja ya teman-teman, karena di grup-grup tersebut kita sering diskusi tentang token-token bakalan booming lagi apa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.